lain. Banyak kita kadangkala tanpa persoalan, tanpa apapun juga bisa menghakimi orang tanpa kita sadari. Tetapi biarlah sore hari kita mau belajar daripada firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 1 ayat sampai 5. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Judulnya adalah menghakimi orang lain. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 1 mengatakan, janganlah engkau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Kenapa? Kalau kita menghakimi, yang pertama saya cuma catat di sini, kita menghakimi sesama adalah tindakan pelecehan terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Kalau kita menghakimi orang, itu adalah pelecehan terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Kenapa? Kita dipanggil untuk menjadi, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim bagi sesama kita, tapi untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Dalam Roma 14 ayat 4 dikatakan begini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Rekan-rekan hamba Tuhan, sekali lagi camkan, jangan kita menghakimi. Karena apa yang kita, menurut ukuran kita yang kita pakai, itu juga pun akan dikenakan kepada kita. Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim, tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kedua, kita belum sempurna untuk layak menghakimi sesama kita. Ayat 5 mengatakan begini, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa sih selumbar? Selumbar itu adalah serpihan dari kayu yang kecil. Ya mungkin kita bisa katakan adalah serbuk gergaji lah. Nah kita kadang-kala ada selumbar di mata orang lain, kita bisa lihat. Tetapi balok di dalam mata kita, kita nggak bisa lihat. Jadi jelas di sini, kadang-kala kita melihat kesalahan orang lain yang kecil, kita bisa menghakimi. Padahal kesalahan kita jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan orang lain. Nah, sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Marilah kita periksa, kita koreksi diri kita. Kenapa? Kita belum sempurna untuk menghakimi sesama kita. Enggak ada hak buat kita menghakimi sesama kita. Yang berhak menghakimi adalah Allah pencipta langit, bumi, dan isinya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai teman-teman pelayanan, kita melihat, kita menjas teman kita. Ah, dia jadi pendeta, pendeta yang ke sekolah, pendeta yang nggak berpendidikan. Tetapi kalau kita melihat, Alkitab pun menulis, murid-murid Tuhan Yesus enggak berpendidikan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena hati mereka benar-benar melayani dengan kasih Kristus. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang tulus. Nah malam hari ini, biarlah kita mau belajar melayani Tuhan dengan setulus hati kita, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan bukan melihat hebatnya kita, bukan lihat kita, pintarnya kita, tapi dilihat hati kita. Benar-benar nggak kita mengasihi dia. Nah, yang ketiga, hanya Allah saja yang menjadi hakim. Jika kita menjadi hakim, maka kita sekali lagi melecehkan Allah yang adalah hakim yang agung. Hakim yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, janganlah kita menghakimi teman-teman kita, menghakimi orang lain, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Dia adalah hakim yang agung, hakim yang adil, hakim yang luar biasa untuk menghakimi setiap kita. Makanya kalau kita nanti dipanggil pulang, ada penghakiman.
bagi setiap orang. Ada penghukuman bagi setiap orang. Siapa hakimnya? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya, kita nggak seberapa, pengetahuan kita juga nggak banyak, tapi Allah pencipta otak, dia mengetahui segala-galanya, dia yang hebat. Nah, malam hari ini, biarlah kita belajar tidak menghakimi. Karena kalau kita menghakimi sesama kita, itu adalah tindakan pelecehan terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Nah, saya catat sini ya. Yang kedua, menghakimi sesama adalah tidak menguasai diri. Camkan, menghakimi sesama adalah tindakan yang tidak menguasai diri. Kadang-kadang kita akan menghakimi orang asal ngomong aja, asal ceplos aja. Nah, umat Tuhan dianjurkan untuk menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan begini. Paulus mengatakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Ingat, Paulus mengingatkan kita. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita anggap kalau kita memberitakan Injil, wah kita masuk surga. Belum tentu. Kadang-kadang kita beritakan bukan meninggikan Kristus, tapi kita meninggikan diri kita. Kita banyak bersaksi tentang diri kita. Siapa kita? Hebatnya kita, pintarnya kita, mampunya kita, pandai berbicaranya kita. Tapi Alkitab mengatakan, yuk belajar menguasai diri. Kalau kita belajar menguasai diri, ya Alkitab menulis dengan jelas, orang yang dapat menguasai dirinya, dia seumpama orang yang mendirikan tembok. Jadi kalau kita menguasai diri kita seumpama orang mendirikan tembok. Apa artinya tembok? Tembok adalah batas. Jadi kita ngomong harus ada batasnya. Sedikit bicara, banyak mendengar, kata Alkitab. Nah, tembok juga bicara tentang apa? Pertahanan. Nah, orang yang banyak ngomong biasanya banyak salah, kata Salomo. Jadi kita harus menguasai diri kita. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, bicara sedikit, banyak mendengar. Kecuali diberikan izin oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah dari awal sampai akhir kita adalah jadi pembicaranya. Dan kita bicara hanya untuk meninggikan Yesus sebagai Raja, Allah sebagai Allah, Tuhan sebagai Tuhan. Dialah yang harus tinggikan, bukan kita yang ditinggikan. Saya ada punya teman di Full Gospel. Dia dari Presiden Chapter, akhirnya jadi hamba Tuhan. Dia bentuk sebuah gereja. Dan dalam menyampaikan kepada firman Tuhan, selalu dia bersaksi tentang dirinya. Dia anggap dirinya dia hebat, dia mampu. Wah, anak-anaknya diberkati Tuhan sampai kuliah di Amerika. Wah, dia cerita selalu tentang keluarganya, tentang dirinya, tentang pelayanannya. Saudara, akhirnya jemaat tiap minggu dengarkan cerita tentang dia, bukan tentang Tuhan. Akhirnya apa? Jemaatnya mundur satu, satu, satu. Sekarang jadi apa? Pendeta pengangguran. Enggak mengembalakan lagi, cuma pergi ke layar kuyur. Akhirnya apa? Undang gua dong, undang gua dong, undang gua dong. Nah, kita kan tahu kok dia punya khotbahnya. Kita kan pun tahu dia punya kapasitasnya. Mana mungkin kalau dia kapasitasnya cuma segitu, mana mungkin dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, umat Tuhan dianjurkan untuk menguasai diri. Yang kedua, kadar iman seseorang ditandai dengan sejauh mana ia dapat menguasai dirinya. Sekali lagi, kadar iman seseorang itu ditandai dengan sejauh mana ia dapat menguasai dirinya. Alkitab tulis dengan jelas di Galatia 5. Penguasaan diri adalah buah-buah roh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berbuah? Kalau kita sudah berbuah dalam roh kita, maka kita dapat mengendalikan diri. Ya, kalau itu bukan porsi bagian kita bicara, jangan kita bicara. Ya, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh sejauh mana ia dapat menguasai dirinya. Kata Amsal 18 ayat 21.
Tindakan menguasai diri adalah teladan Kristus yang dia berikan bagi setiap kita. Kristus sudah memberikan contoh teladan. Dia menguasai dirinya. Kalau dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, disalibkan. Dia bisa nggak turun dari kayu salib? Bisa kalau dia mau. Tetapi dia menguasai dirinya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mati. Kenapa dia harus mati? Dia mati untuk tebus kita. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tubuh yang dihancurkan. Darah yang tertumpah. Ya nggak? Menyucikan, menguduskan kita, menyelamatkan kita. Bahkan kuasa bilur-bilurnya akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bangga kita memiliki Kristus Yesus yang mau mati untuk orang yang percaya kepada dia. Nggak ada di kolong langit ini orang mau mati untuk orang lain. Nggak ada. Tapi Kristus Tuhan kita. Dia mau mati buat kita. Bangga, bersyukur, berterima kasih punya Kristus. Orang-orang korban pakai binatang. Tapi Tuhan kita, dia mengorbankan dirinya. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Yuk, kalau dia udah berkorban, mati buat kita. Apa balasan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Apa balasan kita sebagai orang percaya kepada dia? Apa yang kita sudah lakukan buat dia? Kalau kita lihat anak-anak kita nih, ya, dari kecil, ya, kita rawat, kita didik, ya, menjadi keperluannya, apapun juga kita belain, sampai ada istilah, rumah orang tua adalah rumah anak, uang orang tua adalah uang anak, mobil orang tua adalah mobil anak. Segala-galanya yang dipunyai oleh orang tua itu anak punya. Tetapi kalau punya anak, belum tentu punya kita. Saya selalu merenungkan begini. Belajar nggak mengandalkan anak-anak. Belajar nggak tidak mengandalkan orang. Belajar mengandalkan Tuhan sebagai pencipta. Jadi kalau kita mengandalkan anak-anak, kita banyak kecewa. Jangan, nggak usah. Tadi sebelumnya kita mulai, kok mau komitmen. Anak saya nih baru pulang kerja, dia bawa ketan dari Cirebon, ketan bumbu. Saya dari tadi ngeliatin udah pengen makan aja. Tapi kan ada tugas dulu. Dia perhatiin bawaan ketan pik dari Cirebon nih. Bilang ya ntar papi mau doa sum dulu. Ntar abis makan, abis ngesum, pasti papi makan. Nah, malam hari ini, biarlah kita mau menguasai diri kita. Ya, jangan sampai kita orang yang tidak bisa menguasai diri. Sebab orang yang tidak menguasai diri bagaikan kota yang roboh temboknya. Kalau tembok itu roboh, udah nggak ada pertahanan. Siapa aja masuk. Saya punya pengalaman begini. Saya punya workshop, saya bangun tembok, keliling. Karena waktu itu bangun terlalu terburu-buru, mau cepat-cepat selesai. Ada sebagian sebelah sebelah barat tuh, letter L, rupanya pasang kawat apa betonnya itu tuh, besi betonnya enggak ada sebagian diikat, sebagian enggak dipakai kawat. Singkat cerita udah tinggi 3 meter, jalan 2 tahun. Tiba-tiba dipanggil robo tuh, yang satu panjang 30 meter, yang satu lagi 40 meter. Rubuh. Nah, waktu tembok itu rubuh, saya kan nggak bisa langsung bangun tembok lagi. Apa yang terjadi? Orang dari luar masuk. Yang pertama hilang lonceng, lonceng dinding tuh hilang. Kedua, gitar hilang, stick golf hilang. Kenapa? Orang masuk. Nah sama kayak kita. Kalau kita tidak menguasai diri kita sebagai kota yang roboh temboknya, setan gampang masuk. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan gampang masuk. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kendalikan diri kita. Karena penguasaan diri adalah buah bara. Jadilah hamba Tuhan dan anak Tuhan yang berbuah. Kalau pohon yang berbuah itu enak dilihatnya. Tapi lihat juga buahnya. Ada buah yang manis, buah yang asam. Tapi biar kita berbuah lebat, tapi buahnya manis. Dan orang bisa menikmati dengan nikmat yang manis itu menjadi ketagihan.
Karena apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tindakan penguasaan diri adalah teladan Kristus. Sekali lagi, tindakan penguasaan diri itu teladan Kristus. Dia mau mati buat kita. Yang terakhir, menghakimi sesama adalah tindakan yang tidak mengampuni. Sekali lagi, menghakimi sesama adalah tindakan tidak ingin mengampuni. Nggak mau mengampuni. Karena dia menghakimi. Pengampunan adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, siapa kita? Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga nggak mengampuni kesalahan kita. Lihat doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus itu mengajarkan begitu dalam doa Bapa kami. Jadi kalau ada orang yang bersalah kita, kita berhak mengampuni. Ampunilah, jangan pernah hitung dah. Apalagi kita suami istri. Ya, saya selalu dalam pemberkatan nikah saya pesan kepada mempelai pengantin. Lihat yang baiknya aja dari pasangan kita. Jangan lihat kekurangannya. Kalau lihat kekurangannya, semua manusia nggak ada yang sempurna. Apalagi yang kedua, kita ini menikah dengan lawan jenis, sparring partner. Bukan sesama jenis, lawan jenis. Ada lawannya. Jadi kita memang harus selalu ada sparring partner. Bertinju nggak ada sparring partner, yang nggak bisa berarti bertinju. Mesti ada sparring partner. Jadi sore hari ini kita harus banyak mengampuni. Siapapun yang bersalah kepada kita, yuk ampuni aja. Jangan lihat kesalahannya. Karena kalau kita lihat kesalahannya, kelemahannya, kekurangannya, nggak ada baiknya. Ampuni aja. Tuhan Yesus mengajar apa? Ampunilah mereka yang menyalibkan Kristus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sore hari ini, kalau kita ingat ada teman-teman kita yang menyakiti hati kita, ya ampuni aja. Mungkin kawan-kawan juga pernah dengar kali. Teman-teman di Full Gospel pernah ada yang menceritakan saya bahwa saya punya utang dia 1 miliar. Diceritain kemana-mana, ke Surabaya, Semarang, ke Batam, sampai ke Australia. Diceritain bahwa saya punya utang dia 1 miliar. Sampai waktu itu Presiden Nasional adalah Pak Bernard. Pak Bernard sedang bicara di Bogor. Selesai bicara disamperin sama dia. Pak, kenal nggak sama Herman Tanjung? Kenal. Dia itu jadi pengurus, jadi direktur perayaan fasting, tapi utang saya 1 miliar gak bayar-bayar. Kok kaget Pak Bernard gitu ya. Oh iya, kata dia, kata Pak Bernard. Dia telepon Tan Sri. Tan Sri kan waktu satu tim kita di tim doa. Apa benar si Herman ada punya utang dia 1 miliar? Tan Sri bilang, orang sakit, orang sakit. Dia cerita kemana-mana. Sampai teman-teman saya bilang gini, kalau lu benar-benar nggak utang, lu tegur dong dia. Ngerusak nama baik lu. Saya bilang, buat apa tegur dia? Mulut-mulut dia. Setiap apa yang kita ucapkan kepada orang, kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Yang biarin aja. Tommy Lim tahu sendiri. Dia bilang begini, nggak mungkin si Herman bisa utang lu 1 miliar. Bisnis lu beda sama dia. Kerjaan lu beda. Kalau lu, si Herman punya utang 1 miliar, mana ada nggak bonnya? Ada nggak catatannya? Kasih gue tagihin. Nggak ada, tapi Tuhan itu baik. Ingat, kebenaran itu nampak. Sampai hari ini orang itu nggak pernah nongol lagi ada di Full Gospel. Dan dia itu sebenarnya teman SMP saya waktu sekolah di Chandranaya. Sampai teman-teman Chandranaya pun juga akhirnya tahu. Pantasan pada suatu hari teman-teman begitu ketemu saya reuni nggak jauh, pada nggak jauhin saya. Tapi kan ada apa ya? Tapi saya bodoh lah. Yang penting kan saya nggak nyusahin dia, nggak pernah ngutang dia, dan gue bisa ada sekarang juga nggak pernah, bukan karena dia, karena Tuhan. Akhirnya terbongkar lah bahwa dia cerita
kita bohong. Orang lebih tahu. Akhirnya di grup Chandra Naya itu dia keluar. Kenapa? Malu. Saya mah, lu mau ngomong apa terserah lah. Nggak mau pusing. Ya nggak? Karena saya belajar dari firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Tapi dengar apa kata Tuhan. Ya, kita belajar ngampuni. Udah, ampunin aja. Dulu juga gua asalnya nggak kenal sama dia. Ya nggak? Karena habis sekolah, bergaul terus. Sampai akhir masuk ke gospel. Sampai terima Tuhan. Tapi dia buat gitu, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita udah ngampuni. Karena menghakimi sesama adalah tindakan tidak mengingini mengampuni. Tapi buat kita, ampuni dia. Doa Bapa kami sekali lagi. Matius 6:12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Tema yang saya kasihkan adalah menghakimi orang lain. Jadi kita sekali lagi jangan menghakimi. Karena menghakimi sesama yang pertama adalah tindakan pelecehan terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Yang kedua, menghakimi sesama adalah tindakan tidak menguasai diri. Kita berang, kita nggak terkontrol, asal ngomong aja, sembarangan bicara. Yang ketiga, menghakimi sesama adalah tindakan yang tidak ingin mengampuni orang. Nah, sebenarnya sore hari ini kita mau menjadi orang-orang yang dengar-dengar apa kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Engkau kumpulkan hamba-hambamu dan kami men-sharingkan firman-Mu. Roh Kudus yang manis tolong kami semua. Hambamu berhenti bicara, tapi Roh Kudus mengingatkan setiap kebenaran akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menjadi hakim, menghakimi setiap orang Tuhan. Dan kami menganggap diri kami adalah yang paling benar. Tapi yang benar adalah Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Silakan para pemimpin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Herman Tanjung yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Nah, ini hari sungguh kita diberkati ya dan ditegur oleh Tuhan. Yaitu jangan sampai kita bisa melakukan penghakiman ya atas mungkin kesalahan orang ya, atau mungkin kita mereka-reka ya, nggak boleh. Kita apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ini sangat polemik ya untuk kita semua, apalagi kita hamba Tuhan ya. Ini adalah cerminan ya untuk kita bisa dilihat bagaimana. Tadi saya kaget juga ya, sempat kaget Pak Herman Tanjung sampai dihakimi seperti itu ya, digosipin ya. Ini sangat benar-benar kalau jujur aja ya, kalau kita bukan anak Tuhan, mungkin kita udah samperin, udah berantem ya Pak ya. Ya, kita itu namanya kita nggak ada penguasaan diri. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa tidak melakukan pelecehan dalam hidup ya, karena kita ini kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita tunjuk orang ya, kita tunjuk orang, dan kita harus ingat yang tiga jari itu kemana. Tiga jari itu menunduk kepada kita loh. Kita tunjuk begini, yang tiga jari ini kemana? Ke diri kita sendiri ya. Bahkan firman Tuhan saya selalu ingat ya, tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini. Amin. Selalu, maaf kata ya, mau menang sendiri ya, merasa benar ya. Wah, ini juga banyak saya alami di dalam pelayanan khususnya ya. Tapi saya nggak peduli seperti Pak Herman Tanjung, saya nggak peduli. Yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan, benar di atas kebenaran firman. Amin. Biar Tuhan sendirilah yang menghakimi. Biar Tuhan sendiri yang melakukan keadilan bagi mereka yang melakukan yang rasanya tidak pantas ya untuk mereka lakukan juga untuk kita. Amin. Ya, kita harus benar-benar jangan sampai kita melakukan tindakan pelecehan. Itu namanya pelecehan ya di mata Tuhan. Itu sangat keji di hadapan Tuhan. Karena Amin. ingat firman Tuhan ya, jika kita benci sama orang kan
itu itu melebihi orang sebagai orang yang pembunuh, ya, orang yang tidak mengampuni, ya, itu juga pembunuh manusia loh. Kita nggak sadari itu, ya. Hari ini kalau kita sudah dengar firman Tuhan, ayo berbalik kepada jalan yang benar, bertobat. Masih ada waktu Tuhan bisa mengampuni kita. Amin. Asal mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena saya pegang itu selalu di Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di setiap baik tubuhmu. Itu Amin. kunci. Amin. Dan yang kedua, yaitu kita tidak tidak amarah yang meluap-luap, ya. Kita harus ada penguasaan diri dalam hidup kita. Karena itu satu pegangan dalam hidup kita. Amin. Saya lihat, ya, kenapa orang masuk penjara? Karena dia membunuh, ya, hati yang panas, ya, gampang emosi, marah, ya, sehingga tidak ada pengendalian diri. Akhirnya dia terjerumus. Iblis senang, iblis ketawa, karena Yohanes 10 ayat 10 itu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Kita harus sadar itu, ya. Iblis itu selalu dia melihat kita yang lemah, kita yang sedang mungkin gundah gulana, ya, sedang lemah iman, ya, itu gampang sekali iblis itu mengganggu kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, kita dapat penguasaan diri. Tadi dikatakan buah roh yang ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi, kita pasti akan keluar dari pemenang. Amin. Amin. Dan yang ketiga, ingat baik, ya, jangan kita tidak bisa melakukan pengampunan. Amin. Saya selalu pegang itu di Matius 6 ayat 14. Jika engkau tidak mau mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Amin. Jadi jangan berharap rasanya kita yang benar. Rasanya emang dia yang salah. Akhirnya kan kita punya hati yang masih tetap panas, menyimpan sampah. Ingat baik Matius 6 ayat 14. Jika engkau tidak mau mengampuni, Bapakmu juga di surga tidak akan mengampunimu. Berarti Amin. kita ada di mana? Di neraka, ya. Percuma kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak mau saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini. Amin. Pasti akan melakukan kesalahan. Mungkin di saat kita emosi, di saat kita lagi panas hati, ya, jangan. Miliki kesukaan, tetap rendah hati. Mau orang ngomong apa, masuk kiri, nggak bisa lewat lagi untuk tembus ke kanan. Langsung mental. Kalau masuk kiri keluar kanan berarti itu masih kita dengar, masih kita mampet di tengah-tengah. Tapi begitu masuk kiri langsung mental lagi, itu namanya kita bisa mengampuni. Amin. Ya, Tuhan mengajarkan kita, ampunilah seperti di bawah Bapa kami, ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni sesama kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk kampanye. Terima Bapak kasih Bang Tuhan. juga sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua sungguh diberkati, ya, hari ini, ya. Saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Herman Tanjung. Besok kita akan beribadah kembali yang melayani Bapak Rats, ya, dari FGB Men juga, Pasar Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni, satu pujian sebelum doa syafaat. Baik. Ya, mohon maaf tadi saya grogi sehingga mic-nya nggak saya nyalain sehingga suara saya nggak masuk, Mas. Tapi kali ini saya coba pasti Mantap suaranya. lebih baik, Bagus. ya. Suara mantap. Baik. Kita tutup lagu sebagai penutup firman sebelum kita masuk ke doa syafaat dan bincang-bincang. Kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Haleluya. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun yang terjadi.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu dapat, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jangan pernah menyerah dan janganlah berputus asa. Apabila cobaan itu datang menerpa hidup kita, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan yang akan mengulurkan tangannya untuk membela kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, saya persilakan hambanya. Hari ini Ibu apa? Ibu Messi boleh bantu doa Ya, siapa? silakan. Ya, tapi saya tutup kamera ya, Pak. Takut terlempar. Ya, Bu Messi. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan. Biar pujian menjadi dupa yang bawa harum di hadapan Tuhan. Berkati Pak Joni Tuhan yang sudah membawa kami dalam pujian. Pakai hambamu dengan luar biasa ya Tuhan. Supaya dimanapun hambamu dipakai Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati Amin. pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Papa, kami juga bersyukur kalau kami juga sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan untuk dapat mengampuni satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Engkau dapati kami belum mengampuni Tuhan. Tapi firman itu datang kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Untuk kami kembali bisa mengampuni satu dengan yang lain. Mampukan kami, tolong kami Roh Kudus, karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kami, memampukan kami untuk bisa mengampuni. Engkau memberkati Pak Herman Tanjung Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa.
di dalam usia yang sudah lanjut. Kami percaya firman berkata sampai putih rambut yang kau tetap Allah yang menggendongnya ya Tuhan. Berikan terus urapan Tuhan dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakan Tuhan buat dia berhasil. Berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Ketua FM. Kami percaya kalau FM ini boleh ada itu karena Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan hikmat-Mu untuk Pak Komingguan, untuk membawa kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ibadah kami biasa-biasa saja, tapi kamu mau ibadah kami punya kuasa yang luar biasa. Dan kami boleh melihat Tuhan, di dalam FM ini ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi Tuhan. Kami boleh melihat yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus mendapat kesembuhan dari Tuhan. Berikan kekuatan untuk Pak Komingguan Tuhan, untuk tetap kuat dalam Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah membuka FM ini, tidak satu manusia pun yang dapat menutupnya ya Tuhan. Kirimkan banyak Tuhan jiwa-jiwa untuk datang rindu beribadah kepada Tuhan. Bukan kepada Pak Komingguan Tuhan, tapi kami rindu beribadah kepada Tuhan. Karena firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segala yang kau tambahkan kepada kami dan segala penyakit engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan kalau kami ada di Zoom ini, itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantu Pak Komingguan Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah. Kami juga berdoa buat Pak Hendra sebagai wakil. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Kaki tangannya semua Tuhan akan berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Pak Hendra mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Nyawamu engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan engkau berkata di atas kayu salib sudah selesai. Engkau sudah selesaikan setiap penyakit kami Tuhan. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan berkati Pak Hendra, beri kekuatan, beri pengharapan terus kepada Tuhan. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, istri, anak, cucu, mantunya. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami yang ada di Zoom ini berkati Pak Liman Tuhan Handoko Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan dalam pelayanannya, di dalam bisnis apapun Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terlebih Tuhan, di dalam kesehatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah buat istri dan anak cucu mantunya. Berkati juga Pak Paul, harmonasial Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini juga dengan luar biasa Tuhan. Supaya dimanapun hamba-Mu ini berada, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan, naungan Tuhan. Kami sadari Tuhan, firman berkata di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami boleh ada, itu karena Tuhan. Kalau kami boleh sehat, itu karena Tuhan. Kalau kami boleh diberkati, itu karena Tuhan. Dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi kami kembalikan semua. Kami sadari Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan selamatkan mereka Tuhan. Supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Engkau juga tolong Tuhan bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami. Kebanjiran, kebakaran Tuhan. Berikan mereka untuk terus Tuhan bertobat dan boleh datang kepada Tuhan dan berharap kepadamu. Karena kami tahu Tuhan kedatangan tidak lama lagi. Sebab itu Tuhan, setiap kami yang ada di Zoom ini, untuk kami berjaga-jaga dalam hidup kami Tuhan. Jangan kami sembarangkan hidup ini Tuhan. Karena kedatanganmu tidak lama lagi Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami juga serahkan setiap hamba-hamba Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu Tuhan utus, Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka Tuhan sebagai gembala, sebagai pelayan apapun Tuhan. Kami percaya
Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak cucu mantu kami, istri kami, suami kami di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami sadari Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau kami bisa melayani itu anugerah, itu satu kehormatan, dan ajar kami untuk Tuhan Yesus menjadi kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami taat setia sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang dari Pak Komingguan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu yang melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Pak Joni boleh dibantu lagi nih karena kurang orang ya yang hadir sedikit, tapi Pak Joni boleh bantu bincang-bincang. Makasih yang banyak, Pak Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Herman Tanjung yang sudah memberkati kita semua hari ini dengan